Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang budidaya sistem galon atau budi galon ya. Karena kemarin banyak sekali yang berkomentar ataupun menonton video saya yang tertarik ya. Dan saya juga ada beberapa yang berkomentar negatif ya. Mungkin komentarnya itu tidak memahami isi video saya ya, dan saya akan jelaskan di video kali ini teman-teman ya. Dan sebelum saya menjelaskan mengenai tentang sistem budi galon ini, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, dalam kita kembali ke topik ya. Dalam sistem budi galon ini ya, apa sih yang kita bisa istilahnya itu keunggulannya apa sih dalam budidaya sistem budi galon ini? Keunggulannya adalah kita bisa budidaya di lahan yang sempit ya, ataupun lahan yang tidak terlalu luas, tidak terlalu makan tempat. Ini kita bisa ditempatkan di teras ya. Mungkin jika teman-teman punya lahan sekitar 1 meter ya, 1 meter kali 9 meter atau 20 meter, kita bisa isi dengan galon ini ya. Dan untuk proses penggantian airnya pun sangat mudah sekali teman-teman ya. Ini nanti saya akan coba kasih tutorial ya, bagaimana cara mengganti air, cara perawatan, dan untuk sistem budi galon ini berapa kapasitas yang harus kita isi tebar. Dan maka dari itu teman-teman jangan sampai men-skip video ini ataupun melewati dari menit ke menit ya. Jadi tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham ya. Oke, ini karena airnya sudah penuh, saya akan coba bagi ya. Yang pertama adalah jumlah maksimal dalam budidaya sistem budi galon ini itu berapa bang? Untuk bibit ya teman ya, untuk bibit ini kita awal ini saya isi dengan 15 ekor ya, ini dengan ukuran 46 ya. Nanti selang 1 minggu kita kurangi menjadi 10 ekor ya teman ya. Supaya apa kita kurangi? Supaya nanti pertumbuhannya itu lebih cepat ya. Dan untuk budi galon ini sendiri, ini kita diuntungkan dengan istilahnya itu tidak memerlukan biaya yang besar ya untuk budidaya ikan lele ini teman-teman ya. Dikarenakan kita hanya membutuhkan galon mineral ya. Kita bisa beli di tempat rosok itu dengan harga Rp1.000. Ini saya beli dengan harga Rp1.000 per galon ya teman-teman ya. Dan untuk proses pemberian pakan, jika teman-teman bertanya, untuk pemberian pakan kita alangkah baiknya jika kita cari aman, kita kasih pakan 1 hari 2 kali teman-teman ya, pada pagi dan sore hari ya. Oh ya teman-teman ya, yang perlu teman-teman ketahui, untuk budi galon ini tidak cocok dibudidayakan di tempat terbuka los ya, ataupun terkena sinar matahari secara full ya. Kenapa begitu? Karena untuk budidaya sistem budi galon ini kan transparan ya dindingnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita full istilahnya itu terkena panas dari pagi sampai sore, nanti airnya akan panas ya, dan ikan lelenya akan mati di tempat ya. Maka dari itu saya sarankan kasihlah tempat teduh ya, ataupun penutup ya. Paling enggak segini teman ya, walaupun ini terbuka ya, tapi ini kalau sore itu enggak kena, mulai jam 12 itu enggak terkena sinar matahari ya. Jadi seperti itu. Dan untuk penggantian air, jika teman-teman bertanya, mungkin untuk penggantian air kita bisa kondisikan terlihat dari air ya. Jangan tentukan pada hari. Kita lihat dalam kondisi ikan kita, kalau masih gesit dan airnya masih bagus, gak usah diganti teman-teman ya. Tapi kalau
airnya sudah rusak, walaupun dalam 2 hari kita ganti, itu kita wajib mengganti ya. Kenapa begitu? Karena amonia itu tidak apa istilahnya ya, tidak bisa ditentukan pada hari ya, ataupun minggu ya. Tapi kalau saya sendiri biasanya itu untuk 2 hari sekali ataupun 1 hari sekali itu saya tambah air ya, dan saya buang sedikit air dan saya tambahkan air baru ya, supaya menjaga kualitas air pada media budi galon ini ya. Ini kemarin ada yang berkomentar seperti ini teman-teman ya. Kalau itu mah pembodohan publik bang, gimana kalau seperti produksi saya per minggu atau per bulan itu 1 ton. Jadi mungkin ada yang berkomentar seperti itu ya. Kalau mungkin per 1 ton ya kita ya nggak main galon ya teman-teman ya. Ini hanya difungsikan sebagai sahabat yang mungkin ingin budidaya ikan lele tapi tidak ada tempat ya, atau lokasi ataupun lahan. Jadi bisa kita manfaatkan galon bekas sebagai media budidaya ikan lele ya. Dan untuk ikan lele sendiri, pakannya kita bisa kasih waktu kita mau berangkat kerja ataupun sepulang kerja ya. Jadi mungkin sahabat yang berkomentar yang apa ya, mengenai hasil 1 ton itu, mereka tidak menonton video saya dari awal sampai akhir ya, karena mungkin kalau produksi 1 ton kita menggunakan galon, berapa kontainer yang kita gunakan sebagai media budidaya ya. Maka secara nalar pun kita harus melihat lah kapasitas itu berapa. Kita kan bisa berpikir ya, nggak usah kita istilahnya itu berkomentar yang tidak seharusnya ya. Karena mungkin jika teman tidak mempunyai lahan dan ingin budidaya ikan lele dan ingin merasakan hasil budidaya ikan lele kita sendiri, kita bisa manfaatkan galon le mineral ini ya. Dan untuk pengobatan sendiri nanti saya akan jawab melalui komentar ataupun video ya. Jika teman-teman ada yang bertanya mengalami ikan sakit ataupun ikan stres ya, nanti saya akan jawab melalui video teman-teman ya. Dan alhamdulillah ikan-ikan yang saya tebar ini gesit-gesit ya teman ya. Dan untuk beberapa ada yang apa ya, kurang fit lah ya, ya lumrah lah ya. Kalau ikan banyak lumrah teman ya. Ini bibit ikan produksi saya sendiri teman. Kalau teman-teman sahabat ada yang dekat dari Kudus, silahkan beli bibit tempat saya ya. Saya garansi 1 minggu kalau dari subscriber ya. Tapi kalau untuk pembeli biasa, garansi saya 3 hari. Ini kan kita jika pandang ya, jika kita mungkin ini ada di teras lantai 2 ya, mungkin kan nggak ada yang menyangka ya, di rumah kita ada istilahnya itu ada ikan lele ataupun ada kolam ikan lele ataupun ada istilahnya apa, tempat untuk budidaya ikan lele ya. Yang setahu mereka hanya rumah yang lahan yang sempit ya, padahal kita bisa produksi ikan lele sendiri ya. Oh ya teman-teman, ini saya sarankan kalau ada air yang warna hijau, ini bukan keruh ya teman-teman, ini air hijau, tapi karena embernya hijau jadi agak kayak keruh gitu teman-teman ya. Ini saya masukkan sedikit-sedikit air hijau teman-teman ya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Fungsi dari air hijau ini sebagai apa ya, mempercepat untuk adaptasi ikan ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa teman-teman ya, cukup kita puasakan saja ya. Atau fungsinya juga sama, kalau saya kasih air hijau ini pun masih tetap saya puasakan teman-teman. Ini endapannya kita buang karena airnya kotor ya. Ini airnya agak keruh ya. Dan ini nanti kita bisa kasih pakan pada malam hari ya, karena ini sore hari, nanti malam kita kasih pakan. Nanti 3 hari kemudian nanti akan saya bahas mengenai tentang budidaya ikan ini teman ya.
Oke, next, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat sahabat. Jika ada suatu pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya, mengenai tentang budidaya pembenihan ikan lele ataupun budidaya ikan lele ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya, salam sukses selalu buat teman-teman.